Hai, balik lagi di channel Solusi Hidup. Hari ini gue mau cerita soal sebuah kegagalan, tapi bukan kegagalan yang bikin nyesel. Ini cerita tentang hubungan beda agama yang akhirnya gak bisa dipertahanin. Tapi, gue tetap bersyukur pernah jalanin. Awalnya gak ada yang direncanain. Kita kenal gak sengaja. Gue gak pernah nyari pasangan beda agama, tapi ya, namanya juga hati. Nyambung banget, nyaman, dan dia bener-bener beda dari yang lain. Gue tahu dia punya keyakinan lain, tapi waktu itu gue mikir, ya udahlah, kita jalanin aja dulu. Toh kita belum mikirin nikah juga. Makin dekat, makin rumit. Semakin sayang, semakin kelihatan perbedaannya. Kita gak pernah ribut soal agama secara langsung. Tapi kita sadar, ini gak bisa dihindari. Setiap kali bahas masa depan, pertanyaannya selalu balik ke, kita mau nikahnya gimana? Anak nanti ikut siapa? Orang tua lo bakal nerima gue gak? Dan gue gak punya jawaban yang pasti. Restu jadi tembok besar. Waktu gue mulai bawa dia ke rumah, respons keluarga dingin banget. Padahal dia sopan, baik, dan tulus. Tapi ya, beda agama tetap jadi tembok. Gue coba ngobrol baik-baik sama nyokap bokap, tapi ujung-ujungnya mereka bilang, kamu boleh cinta siapa aja, tapi jangan nikah sama yang beda keyakinan. Dan itu kayak palu godam. Kita bertahan, tapi capek. Kita coba terusin. Kita komit buat saling support, walaupun gak bisa ibadah bareng. Kita rayain hari besar masing-masing, saling hormat dan jaga batas. Tapi makin lama, makin kerasa beda jalannya. Bukan karena kita gak sayang, tapi karena kita makin sadar. Cinta doang gak cukup. Akhirnya harus melepas. Akhirnya kita mutusin buat pisah. Itu keputusan paling berat. Tapi itu juga keputusan paling dewasa yang pernah kita ambil. Gue nangis, dia juga. Tapi kita pisah tanpa dendam. Cuma ada rasa syukur karena pernah saling punya. Gue gak nyesel. Gue gagal, iya. Tapi gue gak nyesel. Karena dari hubungan itu, gue belajar cara menghargai perbedaan, cara mencintai tanpa harus memiliki, dan yang paling penting, cara melepas dengan ikhlas. Gue tahu, kalau gue disuruh milih lagi, mungkin gue bakal tetap jalanin semua itu. Karena dia pernah bikin gue bahagia, dan itu cukup. Buat lo yang lagi ada di posisi kayak gue, percayalah, kadang cinta itu gak harus dimiliki, cukup dikenang. Kalau lo punya cerita serupa, tulis di komentar atau DM kita. Siapa tahu bisa jadi pelajaran buat yang lain juga. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.